Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin sudah mempertimbangkan semua ini. Dia tidak berencana untuk tinggal lama di Sujaku dan berencana pergi ke planet Tianyun setelah mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Leluhur klan iblis raksasa, keluarlah sekarang. Wang Lin melayang di udara saat dia berteriak sehingga suaranya menyebar ke seluruh klan iblis raksasa. Qihu hanya bisa tersenyum masam saat kekuatan tubuhnya merosot. Wang Lin tidak membunuhnya, tetapi sebagai orang yang mengendalikan formasi, dia akan menderita serangan balik ketika formasi itu dihancurkan. Pada saat ini di salah satu istana klan iblis raksasa, ada seorang wanita mengenakan pakaian ungu yang berdiri memandang ke arah Wang Lin. Dia sangat cantik, matanya dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi inilah kekuatanmu yang sebenarnya. Wang Lin, aku sangat terkesan. Namun guru terlalu meremehkanmu. Di bagian utara klan iblis raksasa, 500 km di bawah tanah, ada sebuah gua emas dengan satu orang duduk di dalamnya. Orang ini sedang duduk dalam posisi lotus dan tampak tenang. Namun saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seolah-olah mampu menembus dinding gua dan melihat kejadian di luar. Tak lama kemudian, matanya menjadi dingin dan dia bergumam pelan. Junior Wang Lin, aku akan membiarkanmu menjadi sombong sedikit lebih lama. Setelah aku menyelesaikan kepemilikan tubuhku, aku akan membunuhmu. Bahkan jika kamu menyegel anggota klan iblis raksasa, aku juga bisa menghancurkan segelmu. Setelah berbicara, dia menutup matanya lagi dan mulai berkultivasi. Tepat pada saat ini, tasnya mulai bersinar hitam. Dia mengerutkan kening saat dia menampar tasnya dan pedang surgawi yang dia curi dari Wang Lin langsung terbang keluar. Gas hitam yang keluar dari pedang surgawi itu mengambil bentuk Suli Guo. Mata Suli Guo memerah dan ekspresinya dipenuhi kebencian. Dia melihat ke arah luar dan berkata, "Tuan, aku dapat merasakan iblis itu ada di sini. Tuan, aku bersumpah akan membalas dendam pada orang ini. Biarkan aku keluar dan melawannya." Leluhur klan iblis raksasa hanya memandang Suli Guo. Selama 2 tahun terakhir, dia banyak berinteraksi dengan Suli Guo. Dia merasa roh pedang dengan kecerdasan ini sungguh luar biasa dan dia sangat menyukainya. Kamu ingin membunuhnya, tetapi kamu harus menunggu sampai aku menyelesaikan kepemilikan tubuhku. Suli Guo segera mengubah ekspresinya dan berusaha menyenangkan leluhur klan iblis raksasa. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tuan benar-benar peduli kepadaku. Kamu jauh lebih baik daripada iblis yang bernama Wang Lin. Selamanya aku akan tetap setia kepada Tuan. Namun ketika Tuan membunuh Wang Lin, bisakah Tuan membiarkanku melakukan pukulan terakhir?" Leluhur klan iblis raksasa langsung tertawa dan berkata, "Sebenarnya, bagaimana Wang Lin memperlakukanmu sehingga kamu begitu membencinya?" Suli Guo mengatupkan giginya dan berkata, "Tuan, kamu tidak tahu betapa aku membenci Wang Lin itu. Dia tidak hanya memaksaku bekerja, tetapi dia juga sering memanggilku hanya untuk memukuli dan mengutukku. Itu tidak terlalu penting. Tetapi yang lebih penting adalah dia tidak pernah memberiku apapun. Tidak seperti Tuan yang memberiku batu roh untuk diserap. Tuan, setelah kita membunuh Wang Lin itu, bagaimana kalau Tuan memberiku beberapa wanita seperti adik peri? Aku sudah lama tidak melihatnya dan aku sangat merindukannya." Leluhur klan iblis raksasa tersenyum tipis saat mendengarnya. "Ini sangat mudah bagiku. Setelah kita membunuh Wang Lin, aku akan memanggil jiwa Feng Luan dan membiarkanmu bertemu dengannya. Sekarang orang tua ini perlu berkultivasi pintu tertutup. Jadi kembalilah ke dalam." Setelah mengatakannya, dia segera mengulurkan tangannya. Meskipun Suli Guo tersenyum, namun dia mengutuk di dalam hatinya.
Dia kembali ke pedang surgawi dan leluhur klan iblis raksasa memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Roh pedang ini dipenuhi dengan keserakahan manusia. Ini sangat misterius. Namun hal ini juga membuatnya mudah untuk dikendalikan. Aku bisa memberikan batu roh dan wanita. Jadi aku tidak percaya dia akan mengkhianatiku. Tampaknya roh pedang ini juga sangat tertarik dengan jiwa Feng Luan. Dengan adanya dirinya, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku. Leluhur klan iblis raksasa mencibir sambil menutup matanya untuk melanjutkan kultivasinya lagi. Jiwa Feng Luan adalah jiwa dari harta karun yang diperolehnya secara tidak sengaja. Jiwa ini sangat cantik dan penuh nafsu. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia hampir terpesona olehnya karena tingkat kultivasinya yang pada saat itu masih rendah. Beruntung jiwa tersebut rusak sehingga dia bisa lolos dari musibah tersebut, dan hingga saat ini dia masih takut jika mengingatnya. Setelah mendapatkan pedang surgawi, dia menemukan bahwa Suli Guo sangat misterius. Oleh karena itu, untuk bisa mengendalikan roh pedang sepenuhnya, dia memanggil jiwa Feng Luan. Seperti dugaannya, Suli Guo melompat ke arah jiwa itu layaknya serigala lapar dan benar-benar terpikat olehnya. Untuk sementara waktu, Wang Lin masih menunggu di langit klan iblis raksasa. Setelah melihat leluhur klan iblis raksasa tidak muncul, ekspresinya menjadi semakin gelap. Klan iblis raksasa sangat besar dan memiliki banyak gunung. Jika dia benar-benar ingin bersembunyi, maka akan sangat sulit untuk menemukannya. Saat Wang Lin melihat ke arah timur dan melihat gunung tertinggi di klan iblis raksasa, entah kenapa dia merasakan ada kekuatan misterius datang dari gunung itu. Saat dia hendak memeriksanya, matanya tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke arah utara dan tersenyum tipis. Suli Guo. Sosok Wang Lin segera bergegas ke arah utara. Hanya dengan beberapa tarikan nafas, dia tiba di bagian utara klan iblis raksasa. Saat dia menyebarkan kekuatan jiwanya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sekitar 500 km di bawah tanah, ada penghalang tipis yang dengan lembut akan menghalangi kekuatan jiwa. Jika dia tidak terlalu dekat, maka dia tidak akan bisa mendeteksinya. Dengan cibiran di wajahnya, Wang Lin meraung marah lalu menggenggam tangannya dan menghantam tanah. Suara yang menghancurkan bumi langsung bergema dan retakan muncul di tanah. Retakan ini menyebar ke segala arah dan juga dengan cepat menyebar jauh di bawah tanah. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia berteriak dan meninju tanah lagi. Gelombang kejut yang dahsyat dengan cepat menyebar ke bawah tanah. Suara bumi yang hancur terdengar seperti auman naga. Leluhur klan iblis raksasa, keluarlah sekarang! Wang Lin berteriak lalu dia melayangkan pukulannya lagi. Dengan pukulan ini, dataran tersebut segera runtuh yang menciptakan lubang-lubang besar dan kemudian sosok biru tiba-tiba keluar dari bawah tanah. Cheng Niu. Orang ini tampak berusia paruh baya, tetapi matanya menunjukkan usia yang tidak sesuai dengan penampilannya. Dia memandang Wang Lin dan berteriak. Awalnya aku belum ingin bertarung denganmu, tetapi sejak kamu datang ke sini, jelas kamu sedang mencari kematian. Setelah berbicara, dia mengambil langkah ke depan seperti kilat dan melayangkan pukulan. Wang Lin sama sekali tidak mundur, dia hanya tertawa lalu melepaskan pukulan untuk menghadapi pukulan dari leluhur klan iblis raksasa. Gelombang kejut tersebut menghempaskan kembali seluruh bebatuan dan pasir di sekitarnya. Terlihat leluhur klan iblis raksasa terlempar ke belakang puluhan kaki dan retakan muncul di tulang tangannya. Saat ini wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimanapun belum ada yang mampu melawan kekuatan fisik klannya, apalagi level lawannya berada di bawahnya. Adapun tubuh Wang Lin hanya mundur beberapa langkah dan lengannya sedikit gemetar.
dia bisa merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya dan mencoba mencabik-cabiknya. Tetapi kekuatan itu dengan cepat dilenyapkan oleh jiwa asalnya. Setelah terdiam beberapa saat, Wang Lin menyerang leluhur klan iblis raksasa sekali lagi. Leluhur klan iblis raksasa segera mengutuk di dalam hatinya. Bagaimanapun, kepemilikan tubuhnya belum lengkap, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatannya 80%. Tetapi bahkan hanya pada tingkat 80%, kekuatan tubuhnya cukup menakutkan sehingga dia bahkan tidak takut pada harta tertentu. Tetapi setelah dia bertukar pukulan dengan Wang Lin, tulang terkeras di tubuhnya telah retak. Leluhur klan iblis raksasa langsung mundur dengan ekspresi muram. Namun Wang Lin terlalu cepat dan sudah tiba di hadapannya dengan pukulan lainnya, sehingga menciptakan tekanan yang menguncinya di tempatnya. Garis-garis tipis tampak muncul yang entah dari mana datangnya dan berusaha membungkusnya. Saat tubuhnya bergerak, tubuhnya langsung berderik karena tekanan dari garis tipis. Dia melompat ke udara dan menggunakan kakinya untuk menghadapi pukulan Wang Lin. Seketika, suara menggemparkan lainnya menggema di seluruh klan iblis raksasa. Wajah leluhur klan iblis raksasa memerah. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk mundur dengan cepat. Wang Lin juga merasakan sakit di tangannya, sehingga dia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Walaupun leluhur klan iblis raksasa ini belum menyelesaikan kepemilikan tubuhnya, namun tubuhnya hampir setara dengan Dewa Kuno Bintang 3. Jika dia mampu menyelesaikan kepemilikan tubuhnya, tubuhnya pasti tidak lebih lemah dari Dewa Kuno Bintang 3. Wang Lin bergumam di dalam hatinya, namun dia tetap menatap ke arah leluhur klan iblis raksasa dengan tajam. Wajah leluhur klan iblis raksasa benar-benar muram. Ketika dia melihat Wang Lin menghancurkan 12 pilar, dia memutuskan untuk tidak muncul. Namun sekarang Wang Lin memaksanya, sehingga dia tidak punya pilihan selain bertarung. Leluhur klan iblis raksasa mengeluarkan suara gemuruh saat tubuhnya tumbuh menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan energi spiritual surgawi dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Jumlah energi surgawi spiritual yang bisa digunakan Yuan Feng tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat itu orang tua ini tidak mau menggunakan energi spiritual surgawi karena akan menjadikan tubuhmu milikku. Kamu telah memaksaku untuk menggunakan energi spiritual surgawi. Sekarang kamu hanya akan menjemput kematianmu. Teriak leluhur klan iblis raksasa dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih terang seperti matahari yang menyilaukan. Saat tubuhnya bergerak, langit hancur dan menciptakan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang angin destruktif keluar dari celah tersebut dan menutupi area di sekitarnya. Dia melemparkan pukulan yang dipenuhi cahaya keemasan. Pukulan ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Itu adalah kekuatan penuh dari transformasi jiwa tahap awal. Kultivator normal akan memasukkan energi surgawi spiritual ke dalam mantra atau teknik mereka. Namun bagi anggota klan iblis raksasa, tidak ada yang lebih baik dari tubuh mereka. Jadi pukulan ini tidak hanya mengandung energi spiritual surgawi, namun juga mengandung kekuatan dahsyat dari tubuh klan iblis raksasa. Kekuatan satu pukulannya menyebabkan seluruh dataran di utara klan iblis raksasa hancur dan runtuh menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin, terimalah kematianmu. Leluhur klan iblis raksasa juga merasa tidak berdaya. Sekarang dia telah menggunakan energi spiritual surgawi sehingga tubuh ini tidak dapat digunakannya lagi dan dia harus mencari tubuh lain. Setelah tubuhnya dirusak oleh energi surgawi, dia tidak akan dapat menyatu dengan baik lagi, kecuali jika tingkat kultivasinya berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Saat ini Wang Lin dipenuhi cahaya aneh. Kekuatan pukulan itu membuatnya merasakan bahaya. Selain saat dia bertarung melawan utusan surga,
Ini adalah kedua kalinya Wang Lin merasakan bahaya ketika dia menyatu dengan tubuh aslinya. Tetapi Wang Lin sama sekali tidak takut. Dia meraung ketika tiga bintang di dahinya mulai berputar cepat dan aura ungu menutupi tubuhnya. Di saat yang sama, sosok dewa kuno muncul di belakangnya sekali lagi. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam bersamaan dengan melayangkan pukulan yang lembut. Meskipun pukulannya lembut, namun itu menggerakkan sosok dewa kuno di belakangnya. Sosok itu juga mengangkat dan melontarkan pukulan pada saat yang bersamaan. Tinju leluhur klan iblis raksasa dengan cepat tiba dan diblokir oleh tinju Wang Lin. Wajah leluhur klan iblis raksasa menjadi pucat saat dia batuk seteguk darah dan tubuhnya melemah. Tanpa ragu-ragu, dia menampar tas penyimpanannya yang menyebabkan pedang surgawi muncul. Ekspresinya sangat tajam saat dia berteriak, "Wang Lin, terimalah kematianmu." Adapun tubuh Wang Lin terbang seperti meteor dan terlempar jauh. Seluruh lengannya juga terasa sakit dan mati rasa. Kombinasi tubuh leluhur klan iblis raksasa dan energi spiritual surgawi menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri dan menyebabkan tubuhnya berubah dari raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki menjadi ukuran normal. Namun matanya masih cemerlang. Saat pedang surgawi muncul, gas hitam keluar darinya dan membentuk tubuh Suli Guo. Wajah leluhur klan iblis raksasa sangat galak saat dia berteriak, "Iris!" Saat dia mengucapkan kata itu, energi pedang yang kuat berkumpul di pedang surgawi dan bergegas ke arah Wang Lin. "Wang Lin, aku datang untuk membalas dendam." Suara Suli Guo terdengar meraung marah. Saat mendengar ini, leluhur klan iblis raksasa segera tersenyum mengejek dan tertawa. "Wang Lin, lihat orang tua ini menggunakan hartamu sendiri untuk membunuhmu." Namun Wang Lin mengungkapkan senyuman mengejek. Dia tidak menghindar tetapi menunjuk ke arahnya. Pedang surgawi itu tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke arah leluhur klan iblis raksasa seperti kilat. Leluhur klan iblis raksasa tercengang dan ekspresinya langsung berubah drastis. Dalam sekejap mata, energi pedang sudah menyerangnya. Jadi sudah terlambat baginya untuk menghindar dan dia hanya bisa mundur sedikit. Seketika ada semburan percikan darah dan akhirnya lengan kiri leluhur klan iblis raksasa terpotong. Dia mengerang sedih saat dia dengan cepat mundur dan meninggalkan jejak darah. "Suli Guo, orang tua ini akan mengekstraksi jiwamu dan membakarmu hidup-hidup di dalam api yang..." Kebencian leluhur klan iblis raksasa bisa menghancurkan langit dan amarahnya bisa menelan daratan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur karena dia belum menyelesaikan kepemilikan tubuhnya dan harus menggunakan energi spiritual surgawi dalam pukulan itu. Namun Wang Lin menghadapinya dengan pukulan yang setara dengan miliknya, sehingga menyebabkan lukanya semakin parah. Sebelumnya dia mengira bahwa Wang Lin akan terluka juga, jadi dia mengeluarkan pedang surgawi untuk membunuhnya. Namun pada momen penting itu, Suli Guo malah mengkhianatinya. "Bocah kecil, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tidak bisa dibandingkan dengan kakeksu. Aku selamanya setia. Bagaimana aku bisa begitu mudah dikendalikan olehmu?" Setelah Suli Guo selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Tuan, bagaimana kabarmu? Bagaimana dengan sandiwara tadi? Apakah aku sudah berbuat baik kali ini?" Wang Lin tersenyum tipis mendengarnya. Dia bergerak dan meraih pedang surgawi, lalu dia menyerang leluhur klan iblis raksasa dan berkata, "Kamu melakukannya dengan baik. Setelah kita membunuh orang ini, aku akan membawamu ke medan perang asing dan membiarkanmu menyerap jiwa pengembara di sana untuk meningkatkan kekuatan jiwamu." Setelah mendengarnya, Suli Guo menjadi sangat senang. Selama 2 tahun terakhir ini, dia memang memikirkan hal ini. Walaupun leluhur klan iblis raksasa baik padanya, namun setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana Wang Lin memperlakukan jiwa pengembara nomor 2 dan nomor 3,
Jantung koronernya terus berdetak kencang dan dia segera menyerah untuk mengkhianati Wang Lin. Ditambah fakta bahwa Wang Lin telah menempuh jalan berdarah. Setiap orang yang menjadi musuhnya juga akan dibunuh dan tidak ada yang selamat. Dia merasa leluhur klan iblis raksasa ini tidak akan berbeda. Jadi dia harus memastikan memilih sisi yang benar atau akan ada bencana yang menimpanya. Saat ini dia merasa sangat bangga dan berpikir di dalam hatinya, kakek Su masih yang paling pintar. Sepertinya aku melakukan hal yang benar kali ini. Di masa depan, iblis ini pasti akan melihatku dari sudut pandang yang baru. Mengingat betapa baiknya leluhur klan iblis raksasa memperlakukannya, mau tidak mau dia juga merasa sedikit sedih. Mengapa iblis ini tidak datang dalam beberapa tahun lagi agar aku bisa lebih menikmatinya? Sangat jahat. Apalagi saat ketika dia memikirkan tentang adik perempuan peri itu, hatinya menjadi semakin sakit. Jangan khawatir adik perempuan peri, aku pasti akan menyelamatkanmu dari lautan api. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata kepada Wang Lin, Tuan, di dalam tas leluhur klan iblis raksasa itu, ada harta berbentuk roda yang memiliki jiwa tersegel di dalamnya. Setelah kamu membunuh sekantong tulang tua itu, kamu juga harus menyelamatkan jiwa itu. Tanpa banyak bicara, Wang Lin hanya mengangguk tanda setuju. Saat ini dia bergerak seperti kilat dengan pedang surgawi di tangannya ketika dia mengejar leluhur klan iblis raksasa. Sementara itu leluhur klan iblis raksasa terus mengaum. Sebagian besar kemarahannya datang karena Su Liguo. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia telah memperlakukannya dengan baik dan bahkan mengeluarkan jiwa Feng Luan yang tersegel. Namun pada akhirnya, Su Liguo tetap mengkhianatinya. Su Liguo, orang tua ini pasti akan membakarmu hidup-hidup. Setelah leluhur klan iblis raksasa berada di dekatnya, Wang Lin mulai bergerak lebih cepat. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan energi pedang surgawi tanpa ragu-ragu. Namun leluhur klan iblis raksasa menghindarinya dan terus melarikan diri. Segera dia tiba di tepi timur klan iblis raksasa. Sesampainya di sini, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia memegang tas penyimpanannya dan sebuah tongkat hitam muncul. Dia mengangkat tongkatnya yang menyebabkan munculnya api hitam, lalu tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi obor. Wang Lin, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Tubuhmu akan digunakan untuk kepemilikanku selanjutnya. Teriak leluhur klan iblis raksasa, lalu dia melingkari obor itu di tangannya. Dengan suara ledakan, area sekitar 10.000 kaki tiba-tiba menjadi lautan api. Binatang api hitam. Saat dia berteriak, dia menancapkan obor itu ke tanah. Kemudian dia mengaktifkan energi surgawi di tubuhnya dan mulai membuat segel yang semuanya dilemparkan ke arah obor. Semua api di sekitar tiba-tiba mulai bergerak secara misterius menuju obornya. Nyala api berkumpul di atas obor untuk membentuk seekor binatang yang tingginya lebih dari 100 kaki. Binatang ini memiliki kepala yang besar dan tubuhnya ditutupi paku-paku yang menyala-nyala. Jenis binatang ini tampak seperti beruang, tetapi sepertinya itu bukan beruang. Binatang api hitam ini mengeluarkan suara gemuruh saat mata merahnya yang menyala-nyala menatap Wang Lin dan kemudian dia menyerang dengan ganas. Wang Lin tampak tenang dan mengayunkan pedang surgawi dan sinar energi pedangnya menghantam tubuh makhluk itu. Binatang api hitam itu terlempar ke belakang dan sebuah luka muncul di dadanya. Namun luka itu sembuh dengan cepat. Wang Lin segera memukul tas penyimpanannya dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Dia mengibarkan bendera itu dan untayan penghalang gas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Segel! Gumpalan gas itu berubah menjadi banyak tombak yang semuanya terbang ke arah binatang api hitam itu seperti hujan tombak. Setelah ledakan, tombak itu mendarat di sekeliling binatang api hitam dan mengurungnya sepenuhnya. Wang Lin menunjuk dengan tangannya dan berteriak, "Meledak!" Semua tombak itu meledak dalam satu ledakan keras dan menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Saat gelombang kejut mendekati Wang Lin,
Bendera jiwanya juga berkibar. Ini bukanlah bendera 1 miliar jiwa, tetapi bendera 1000 jiwa yang telah disempurnakan sendiri olehnya. Namun dengan Li Yuanfeng sebagai jiwa utama dari bendera jiwa ini, maka itu sudah menjadi sangat kuat. Dengan mengibarkan bendera jiwa, lebih dari 1000 fragmen jiwa terbang dengan fragmen jiwa Li Yuanfeng berada di depan. Menghancurkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Lebih dari 1000 fragmen jiwa mengeluarkan ratapan hantu. Di bawah komando fragmen jiwa Li Yuanfeng, semua fragmen jiwa menyerang binatang api hitam yang baru saja lolos dari gelombang kejut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memandang leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin tidak percaya bahwa seorang kultivator transformasi jiwa hanya memiliki sejumlah kecil teknik ini. Dia merasa leluhur klan iblis raksasa menyembunyikan kartu trupnya dan pasti ada alasan lain mengapa dia berhenti di sini. Saat berikutnya, leluhur klan iblis raksasa menarik nafas dalam-dalam, kedua tangannya membentuk segel, dan kemudian sebuah cetakan raksasa muncul di hadapannya. Sambil mengaum, dia mendorong cetakan raksasa itu ke langit. Cetakan itu dengan cepat berubah menjadi cetakan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat yang sama, leluhur klan iblis raksasa bergerak. Dia tampak berbaring di udara dan membungkuk ke langit. Kemudian, dia berteriak. Anggota generasi ke-67 dari klan iblis raksasa meminta izin untuk mengambil kembali harta karun yang ditinggalkan leluhur terdahulu untuk menyelesaikan bencana di klan iblis raksasaku. Saat dia selesai berbicara, langit menjadi gelap dan tanah mulai berguncang di seluruh klan iblis raksasa. Ada sebuah gunung di perbatasan timur klan iblis raksasa. Gunung ini sangat tinggi dan merupakan gunung tertinggi di negeri ini. Dari kejauhan tampak seperti menembus langit. Pada saat ini, gunung ini terbelah menjadi dua dan kapak raksasa yang memancarkan cahaya merah terbang keluar. Leluhur klan iblis raksasa mengungkapkan ekspresi rasa hormat yang belum pernah ditunjukkannya sebelumnya. Dia segera mengulurkan tangannya dan kapak raksasa itu terbang ke arahnya. Dalam sekejap, sinar petir merah memantul dari kapak dan menutupi tubuh leluhur klan iblis raksasa. Aura kuat yang tidak pernah dirasakan dari tubuhnya tiba-tiba menyebar. Wang Lin, saat klan iblis raksasaku pertama kali pindah ke planet ini, leluhur pendiri kami menggunakan kapak ini untuk masuk ke makam abadi. Saat berada di sana, dia membunuh 2 orang primitif dengan 9 tato, sehingga klan iblis raksasa mendapatkan hak untuk tinggal di sini. Walaupun leluhur kami masih hilang, tetapi kapaknya masih ada di sini. Saat Wang Lin melihat kapak merah di tangan leluhur klan iblis raksasa, dia tidak bisa tidak memikirkan mayat yang ada di bawah sekte mayat di negara Zhao. Saat leluhur klan iblis raksasa memegang kapak merah di tangannya, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda hanya dengan memegang kapak ini. Gas merah keluar dari kapak dan masuk ke tubuh leluhur klan iblis raksasa, sehingga dia terlihat sangat mengerikan. Setiap kali siklus ini selesai 1 kali, maka aura leluhur klan iblis raksasa menjadi lebih kuat. Dia melayang di udara dan menatap Wang Lin dengan seringai di wajahnya. Ada garis merah yang berkumpul di lengan kirinya yang terpotong. Kemudian, garis merah ini perlahan membentuk lengan merah. Sambil mengaum, dia melempar kapaknya. Kemudian tangan kiri yang terbentuk dari garis merah itu menangkap kapak. Saat dia menangkapnya, kapak itu mengeluarkan cahaya merah yang terang. Wang Lin, terimalah kematianmu sekarang. Saat leluhur klan iblis raksasa berteriak, dia melangkah maju dan bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Wang Lin. Namun Wang Lin segera mengangkat pedang surgawi dan kemudian melompat untuk memblokir kapak merah. Suara yang dapat menghancurkan langit dan bumi serta menembus langit tertinggi dapat terdengar pada saat tabrakan terjadi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.